Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kedua kali ini kita akan membahas tentang farmakologi obat PPOK atau COPD. Jadi PPOK itu singkatan dari penyakit paru obstruksi kronis. Kemudian COPD itu singkatan dari chronic obstructive lung disease. Nah, ini merupakan penyakit-penyakit paru yang waktu itu pernah saya tunjukkan ketika bahasan tentang asma ya, dimana PPOK itu merupakan kelompok penyakit di nomor 3, yaitu kelompok penyakit obstruksi. PPOK terdiri dari dua, yaitu ada bronkitis kronis dan emfisema. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ini apabila kemarin di pembahasan tentang asma itu kita menggunakan guideline atau pedoman terapi dari GINA, dan untuk PPOK di sini itu disebut dengan GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Penerbitnya sama ya, yang membuat guideline-nya sama, cuma untuk penyebutannya saja yang berbeda atau singkatannya, karena memang bahasan materi penyakitnya pun berbeda. Ini diupdate terakhir tahun 2019. Nah, untuk yang di Indonesia, bacaan singkat yang bisa kalian pelajari itu ada pedoman praktis diagnosis dan penata laksanaan di Indonesia. Itu yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di sini kita lihat dulu gambaran PPOK atau angka kejadian PPOK. Di mana angka kejadian PPOK di dunia, menurut data WHO tahun 2018, itu PPOK menempati urutan ketiga penyebab kematian dengan jumlah kasus sekitar 251 juta orang. Di Indonesia sendiri, menurut data Riskesdas tahun 2018, itu prevalensi PPOK di Indonesia mencapai 3,7% atau sekitar 9,2 juta pasien. Nah, prevalensi kasus PPOK di Indonesia ini memang tidak terlalu tinggi. Namun, prevalensi tersebut akan terus meningkat dan menjadi masalah kesehatan apabila perilaku merokok masyarakat di Indonesia itu masih tinggi, karena PPOK itu penyebab utamanya adalah paparan dari asap rokok. Nah, grafik ini menggambarkan tentang di mana PPOK itu menempati urutan ketiga. Dari tahun 1990, PPOK itu menempati urutan ke-6 penyakit terbesar di dunia. Namun, pada tahun 2020, PPOK naik tingkat menjadi urutan ke-3, di mana urutan pertamanya itu adalah penyakit jantung iskemik, kemudian di urutan keduanya itu penyakit cerebrovaskular. Di sini yang paling banyak itu adalah stroke. PPOK berada di nomor 3. Kemudian untuk pokok bahasan yang kedua yaitu definisi PPOK. Ya, PPOK itu merupakan suatu penyakit paru kronik yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran napas yang bersifat progresif, non-reversible atau reversible parsial. Ingat kemarin di bahasan asma itu sifatnya reversible, dapat kembali lagi. Nah, kalau PPOK itu sudah mengalami obstruktif, artinya sudah terjadi kerusakan di situ. Kerusakannya bersifat progresif, non-reversible ya, atau bahkan reversible parsial, tapi lebih cenderung non-reversible. Nah, keterbatasan aliran udara yang berhubungan dengan adanya respon inflamasi yang tidak normal dari partikel dan gas yang berbahaya bagi paru-paru. Jadi, pada orang PPOK itu partikel dan gas yang berbahaya tersebut menyebabkan inflamasi yang tidak normal pada paru-paru, sehingga akan menyebabkan hambatan aliran udara yang masuk ke paru-paru.
PPOK terdiri dari dua jenis ya, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Di mana bronkitis kronis itu adalah ditandai dengan batuk kronik yang berdahak minimal 3 bulan dalam 1 tahun, sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut. Kemudian emfisema di sini ditandai dengan kelainan anatomis berupa pelebaran rongga udara distal bronkioli terminal disertai kerusakan dinding alveolus. Kerusakannya itu bersifat permanen ya, atau non reversible. Nah, ini gambaran dua jenis penyakit PPOK. Yang pertama itu bronkitis kronis, yang kedua itu emfisema. Bronkitis kronis ini kadang disebut dengan blue bloater. Artinya di sini kulit orang tersebut mengalami cyanosis atau kebiruan, kemudian orangnya gemuk, dan tungkainya biasanya di kaki itu mengalami pembengkakan yang disebut dengan edema tungkai. Nah, untuk yang kedua, emfisema itu kadang disebut dengan pink puffer. Pink puffer itu ditandai dengan kulitnya yang berwarna kemerahan, cenderung merah muda, dan orangnya tampak sangat kurus. Nah, ini adalah gambaran saluran nafas pasien dengan PPOK. Misalnya pada pasien yang bronkitis kronis, di sini terlihat ada bronkus ya. Jadi disebut dengan bronkitis karena di situ itis itu merupakan tanda dari inflamasi. Maka bronkitis itu adalah inflamasi yang terjadi pada bronkus. Nah, pada pasien dengan bronkitis kronis itu terjadi inflamasi dan perubahan struktur dari bronkus yang disebabkan oleh peningkatan sekresi mukus ya, atau peningkatan sekresi sputum dibandingkan dengan bronkitis orang normal yang tidak ada peningkatan sekresi mukus. Kemudian emfisema. Di sini digambarkan adalah alveolus. Jadi alveolus itu merupakan tempat pertukaran udara yaitu CO2 dan O2. Nah, pada kasus emfisema, alveolusnya sudah mengalami destruksi atau kerusakan. Sedangkan ini alveolus normal. Lihat perbandingannya, alveolus orang emfisema itu membesar ya, dan mengalami kerusakan dibanding alveolus orang yang normal. Oke, pokok bahasan yang ketiga yaitu patogenesis. Nah, di sini konsep patogenesis dari PPOK. Jadi PPOK itu disebabkan oleh adanya hirupan bahan-bahan berbahaya dalam jangka waktu yang lama, di mana bahan-bahan berbahaya tersebut akan menjadi oksidan yang dapat menginflamasi di saluran pernafasan. Kemudian inflamasi tersebut akan menyebabkan kerusakan jaringan, di mana kerusakan jaringan tersebut akan menyebabkan fibrosis di saluran pernafasan, kemudian destruksi parenkim di paru-paru yang disebut dengan emfisema, dan ada kondisi hipersekresi mukus atau bronkitis kronis. Seperti yang saya bilang barusan bahwa inhalasi bahan berbahaya itu merupakan suatu bentuk oksidan. Sebenarnya pencegahannya itu hanya dengan menggunakan yang namanya antioksidan, di mana antioksidan ini merupakan mekanisme perlindungan dan mekanisme perbaikan untuk melawan oksidan atau radikal bebas ya, yang sering kita sebut dengan radikal bebas yang dapat membahayakan bagi sel-sel di tubuh kita. Nah, ini etiologi dari bronkitis. Itu ada dua, ada faktor lingkungan dan faktor host. Jadi faktor lingkungan itu contohnya merokok, pekerjaan, polusi udara, dan infeksi. Kemudian kalau faktor host itu contohnya usia, jenis kelamin, penyakit paru yang sudah diderita sebelumnya. Kemudian ini etiologi emfisema. Yang pertama lagi merokok, kemudian yang kedua ada polusi udara, dan yang ketiga ada defisiensi alfa-1 antitrypsin, atau ini kadang faktor genetik ya, hanya terjadi pada beberapa orang saja. Nah, apa sih pengaruhnya alfa-1 antitrypsin?
Nah, jadi rokok itu dapat menyebabkan terhambatnya kerja dari enzim alpha-1 antitrypsin, di mana enzim alpha-1 antitrypsin ini adalah enzim yang bekerja melindungi paru-paru kita dari proses kerusakan. Ketika terlalu banyak merokok, maka enzim alpha-1 antitrypsin ini jumlahnya akan menjadi defisit atau terjadi defisiensi, sehingga tidak ada yang melindungi paru-paru kita lagi dari paparan zat-zat yang berbahaya, sehingga akan menyebabkan destruksi alveolus atau hiperplasi kelenjar. Ya, hiperplasi ini adalah pembesaran kelenjar seperti itu. Nah, dari tadi yang disebut itu cuma ngerokok ya. Jadi bronkitis kronis yaitu disebabkan karena merokok, kemudian emfisema juga seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi sama merokok itu? Jadi menurut penelitian itu merokok dalam jangka panjang dapat menyebabkan aneka efek. Yang pertama, itu dapat mengganggu pergerakan rambut getar epitel saluran nafas, kemudian menghambat fungsi alveolus makrofag, kemudian menyebabkan hipertrofi dan hiperplasia kelenjar penghasil mukus, menghambat antiprotease dan menyebabkan leukosit melepaskan enzim proteolitik. Enzim proteolitik adalah enzim yang merusak. Kemudian merusak elastin, yaitu suatu protein yang dapat membangun kantong alveolar. Jadi segini banyak kerugian dari merokok itu, sehingga berhentilah merokok sebelum terlambat. Kemudian ini bahasan mengenai faktor risiko. Jadi faktor risiko PPOK itu yang pertama merokok, di mana itu merupakan faktor terpenting. Bisa perokok aktif, pasif, bahkan bekas perokok itu memiliki faktor risiko untuk mengalami PPOK. Bagaimana cara menghitung derajat berat merokok? Itu ada namanya indeks Brinkman, yaitu cara menghitungnya jumlah rata-rata batang rokok per hari dikali lama merokok. Silakan nanti bagi para perokok coba dihitung berapa derajat berat merokoknya. Apakah ringan, sedang, dan berat? Kalau sudah derajat berat itu siap-siap beberapa tahun ke depan pasti akan mengalami yang namanya PPOK. Kemudian faktor kedua di sini adalah faktor polusi udara, baik itu polusi di dalam ruangan maupun di luar ruangan, ataupun polusi di tempat kerja. Kemudian ada faktor risiko infeksi saluran nafas berulang. Yang keempat ada defisiensi enzim alpha-1 antitrypsin, namun ini jarang terjadi. Begitu juga dengan faktor genetik jarang terjadi. Nah, ini prevalensi merokok di Asia menurut WHO tahun 2018 itu kita menang Indonesia, di mana prevalensinya sekitar 69%, mengalahkan Cina, Thailand, dan India. Ini jumlah perokok di Indonesia sejumlah 62.800.000 rupiah, dengan 69,04% laki-laki dan 4,83% perempuan. Nah, ini bedanya ya, bedanya asma dan PPOK. Memang saya bilang waktu di awal itu gejalanya sama ya, gejalanya sesak nafas, kemudian ada wheezing juga, mengi, tapi mereka merupakan hal yang berbeda. Perbedaannya ya di penyebabnya, kemudian sel yang menyebabkan inflamasi, kemudian mediatornya juga berbeda, kemudian konsekuensi dari inflamasinya berbeda, kemudian respon dari pengobatannya juga berbeda. Nah, ini gambaran dari perbedaan PPOK dan asma. Namun lebih jelas kita lihat di slide ini ya gambarannya ya. Jadi asma itu disebabkan bahan sensitif, sedangkan PPOK disebabkan oleh bahan berbahaya. Kemudian mediatornya berbeda, yaitu CD4 dan T limfosit dan eosinofil. Kemudian yang mediator untuk PPOK itu CD8 ya, sama T limfosit, makrofag, neutrofil. Kemudian kalau asma itu reversible dan PPOK itu irreversible. Reversible dan irreversiblenya dalam hal hambatan aliran udara. Nah, ini gambaran klinis pasien PPOK seperti yang saya bilang tadi ya. Emfisema yaitu pink puffer, bronkitis kronis adalah blue bloater. Ini gambarannya ya. Ini yang emfisema,
Kemudian ini yang bronkitis kronis. Oke, untuk bahasan selanjutnya itu adalah diagnosis. Nah, diagnosis PPOK itu yang pertama itu dengan melihat gejala dan tanda PPOK. Di mana gejala dan tanda PPOK ini tuh bervariasi, bahkan ada yang tanpa gejala. Nah, yang tanpa gejala ini cenderung akan menyebabkan beratnya PPOK yang dialami. Kemudian diagnosis PPOK itu ditegakkan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama yaitu berdasarkan gambaran klinis. Di sini gambaran klinisnya itu yang dilihat ada dua, yaitu anamnesa dan berdasarkan pemeriksaan fisik. Di anamnesa itu akan ditanyakan keluhan, kemudian riwayat penyakit dan faktor predisposisi. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Nah, ini ciri-ciri penderita PPOK. Di sini ada gambaran klinis ya yang merupakan salah satu langkah diagnosis PPOK. Yang pertama itu anamnesa. Di sini ditanyakan keluhannya. Biasanya ciri-cirinya itu pasien dengan usia lanjut lebih dari 45 tahun, kemudian riwayat atau bekas perokok, kemudian riwayat terpajan zat iritan dalam waktu yang lama, kemudian riwayat infeksi napas berulang, kemudian ada batuk berulang tanpa atau dengan dahak, kemudian sesak dengan atau tanpa bunyi mengi. Di sini gejala yang ditandai yang paling penting yaitu adalah sesak nafas bila aktivitas berat yang disebut dengan dyspnea di effort. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama pemeriksaan rutin yang biasa dilakukan itu adalah fototoraks, kemudian pemeriksaan darah rutin, kemudian pemeriksaan sputum atau dahak. Kemudian ada pemeriksaan khusus yang dilakukan yang paling sering itu adalah spirometri atau analisis faal paru, kemudian analisa gas darah dan EKG. Nah, ini adalah spirometri ya. Ini namanya alat spirometri yang digunakan untuk pemeriksaan faal paru. Nah, apa sih gunanya pemeriksaan faal paru? Jadi gunanya untuk menentukan adanya kelainan restriksi atau obstruksi pada paru, kemudian menentukan berat ringannya kelainan paru. Yang ketiga dapat mengevaluasi hasil pengobatan. Jadi parameter faal paru itu ada dua. Yang pertama disebut dengan VC atau vital capacity, kapasitas vital, biasanya untuk mengetahui adanya kelainan restriksi paru. Kemudian yang kedua itu ada namanya FEV1 atau volume ekspirasi detik pertama setelah inspirasi maksimal. Nah, ini gunanya FEV itu gunanya untuk mengetahui adanya kelainan obstruksi paru. Nah, jika FEV-nya turun, maka saluran nafasnya sudah mengalami obstruksi. Bahasan selanjutnya yaitu klasifikasi dari PPOK. Nah, ini klasifikasi berat ringannya PPOK berdasarkan GOLD 2019. Di sini stage 0 atau at risk, yaitu pasien yang memiliki risiko, itu biasanya spirometrinya normal namun memiliki gejala yang kronik seperti misalnya batuk, kemudian produksi sputumnya itu banyak. Nah, stage pertama itu mild, biasanya nilai FEV1-nya lebih dari sama dengan 80%. Jadi nilai persen ini akan keluar di alatnya ya. Kemudian stage 2 itu moderate, itu nilai FEV1-nya kurang dari sama dengan 50% namun kurang dari 80%. Kemudian stage 3 severe, itu nilai FEV1-nya kurang dari sama dengan 30% namun kurang dari 50%. Di sini stage 1, 2, 3 ini bisa ada atau tanpa gejala yang kronik.
Kemudian yang stage 4 yang very severe itu nilai FEV-nya kurang dari 30%. Dan di sini sudah diprediksi mengalami kegagalan nafas yang kronis. Kemudian pokok bahasan selanjutnya yaitu penata laksanaan PPOK. Nah, jadi di sini tujuan penata laksanaan PPOK itu kurang lebih ada 7. Yang pertama menghilangkan gejala, yang kedua mencegah progresivitas penyakitnya, yang ketiga meningkatkan toleransi aktivitas, yang keempat meningkatkan status kesehatan, yang kelima mencegah dan mengobati komplikasi, yang keenam mencegah dan mengobati eksaserbasi, yang ketujuh mengurangi mortalitas. Nah, jadi ini 4 komponen dalam manajemen PPOK berdasarkan dari GOLD. Komponen yang pertama yang harus dilakukan itu adalah assessment dan monitoring penyakit. Di sini penyakitnya itu harus dinilai dan dimonitor terlebih dahulu. Langkah-langkahnya yaitu jadi untuk memonitoring PPOK itu kita menggunakan instrumen yang kadang disebut dengan CAT. CAT ini adalah COPD Assessment Test. Di sini kita akan menilai seberapa berat gejala yang dialami oleh pasiennya. Di mana pasien ini akan mengisi kuesioner ini untuk kita melakukan penilaian dan kita akan melakukan skor totalnya berapa. Nanti kita akan tahu derajat berapa gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Ada juga yang digunakan yaitu MMRC Deep Snooze Scale, kadang disebut Modified Medical Research Council. Nah, di sini gunanya untuk menilai derajat sesak nafas pasien tersebut. Ada tingkat 0, tingkat 1, 2, 3, dan 4. Nah, kedua instrumen ini digunakan untuk menilai gejala PPOK yang dialami oleh pasien. Nah, selain menilai gejala tadi, kita juga melakukan penilaian tingkat keterbatasan aliran udara menggunakan spirometri. Di sini biasanya disesuaikan dengan derajat PPOK-nya berdasarkan GOLD tadi, apakah dia masuk mild, moderate, severe, dan very severe. Kita lihat nilai dari FEV 1-nya. Kemudian asesmen yang dilakukan itu selanjutnya adalah penilaian risiko eksaserbasi. Itu berdasarkan dari riwayat eksaserbasi dan spirometri. Nah, apabila pasiennya mengalami 2 eksaserbasi atau lebih dalam 1 tahun terakhir atau FEV 1 kurang dari 50%, itu merupakan suatu indikator risiko yang tinggi. Kemudian kombinasi dari asesmen tersebut, ketiga asesmennya, asesmen gejala, kemudian asesmen menggunakan spirometri, dan asesmen risiko eksaserbasi itu digabungkan untuk meningkatkan manajemen dari PPOK. Nah, ini kombinasi asesmen dari PPOK. Di sini ada 3 hal yang dilihat ya, yaitu risiko pembatasan aliran udara, yaitu klasifikasi PPOK, kemudian dari gejalanya dilihat, dan dari risiko eksaserbasi. Di sini ada 4 bagan, ada 4 ruang, ada ruang A, B, C, dan D. Ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini yang pertama itu akan dinilai gejalanya terlebih dahulu. Perhatikan yang berwarna biru itu ada derajat A dan C, itu nilai MMRC-nya 0 sampai 1, kemudian nilai CAT-nya kurang dari 10. Maka itu akan masuk klasifikasi less symptom. Kemudian untuk derajat B dan D itu nilai MMRC-nya lebih dari 2, kemudian nilai CAT-nya lebih dari sama dengan 10. Itu akan masuk di gejalanya lebih berat, yaitu poin B atau poin D. Nah, kemudian kita akan menilai risiko eksaserbasinya. Kita lihat di sini risiko eksaserbasi, tambahan di sini. Untuk poin A dan B itu nilai GOLD-nya atau stage GOLD-nya itu stage 1 atau 2.
kemudian dia eksaserbasinya hanya 0 atau 1 kali eksaserbasi per tahun, maka itu termasuk risiko rendah. Namun untuk poin C dan D, kalau nilai goldnya atau stage PPOK-nya 3 atau 4 dan mengalami 2 atau lebih eksaserbasi per tahun, maka itu sudah termasuk risiko tinggi. Nah, ini kombinasi assessment PPOK. Untuk pasien A, itu berarti karakteristiknya dia risikonya rendah, kemudian gejalanya rendah, kemudian klasifikasi spirometrinya masuk klasifikasi 1 sampai 2, eksaserbasinya per tahun kurang dari sama dengan 1, kemudian nilai MMRC-nya 0 sampai 1, kemudian nilai CHAD-nya kurang dari 10. Untuk poin B, itu karakteristiknya resikonya rendah namun gejalanya lebih berat, klasifikasi spirometrinya 1 sampai 2, eksaserbasi per tahunnya kurang dari sama dengan 1, kemudian MMRC-nya lebih dari sama dengan 2, kemudian nilai CHAD-nya lebih dari sama dengan 10. Untuk yang pasien karakteristik 3 atau kategori 3, itu dia risikonya tinggi namun gejalanya rendah. Itu biasanya nilai goldnya 3 sampai 4, kemudian eksaserbasi per tahunnya lebih dari sama dengan 2, kemudian MMRC-nya 0 sampai 1, kemudian nilai CHAD-nya kurang dari 10. Nah, untuk pasien dengan kategori D, itu dia risiko tinggi dan gejalanya juga berat. Itu nilai goldnya 3 sampai 4, kemudian eksaserbasinya lebih dari sama dengan 2 per tahun, kemudian MMRC-nya lebih dari sama dengan 2, dan nilai CHAD-nya lebih dari sama dengan 10. Ya, ini adalah rekomendasi terapi utama ya untuk pasien berdasarkan karakteristiknya tadi. Untuk pasien dengan grade A, itu disarankan untuk menggunakan SABA atau SAMA. SABA ini short acting beta agonis, kemudian SAMA ini short acting anti muscarinic ya. Ini digunakannya PRN hanya bila perlu. Kemudian untuk poin B, ini digunakan LABA atau LAMA. LABA ini yang beta agonis, kemudian yang LABA ini long acting beta agonis, kemudian LAMA ini long acting anti muscarinic. Maksudnya di sini anti muscarinic itu adalah yang anticholinergic. Kemudian yang bagian C di sini itu terapi yang disarankan itu kombinasi ICS plus LABA. ICS itu adalah inhalasi kortikosteroid dikombinasi dengan LABA long acting beta agonis atau LAMA. Kemudian yang poin D di sini kombinasi ICS dan LABA, atau LAMA. Jadi bisa digabung juga di poin D ini, diberikan ICS, kemudian diberikan LABA, dan ditambahkan LAMA juga karena dia sudah masuk high risk dan more symptom tadi. Ya, ini tabelnya ya. Ini rekomendasi untuk first choice-nya berdasarkan karakteristik pasien. Kemudian ini alternatifnya jika first choice-nya tidak berhasil, maka diberikan yang alternatif choice-nya. Dan ini diberikan tabel gambaran pengobatan yang mungkin juga bisa dilakukan. Tapi ini jarang ya. Biasanya dilakukan itu adalah rekomendasi pertama dan yang alternatif choice ini. Kemudian untuk yang manajemen kedua, yaitu manajemen untuk mengurangi faktor resiko. Caranya adalah stop merokok, kemudian apabila kecanduan merokok itu menggunakan terapi obat ya, contohnya bupropion, nikotin gum, nikotin inhaler,
nikotin nasal spray dan nikotin patch. Kemudian yang ketiga itu menghindari paparan baik indoor maupun outdoor dari polusi udara. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu manajemen PPOK. Jadi manajemen PPOK ini dibagi menjadi dua, ada manajemen PPOK stabil dan manajemen PPOK yang akut atau eksaserbasi. Untuk pertama kita bahas dulu manajemen PPOK stabil. Jadi tujuan terapi dari manajemen PPOK stabil itu ada dua, yaitu mengurangi gejala dan mengurangi risiko. Nah, untuk mengurangi gejala itu hal-hal yang dapat dilakukan itu diantaranya 1. Meringankan gejala, kemudian 2. Meningkatkan olahraga, 3. Meningkatkan status kesehatan. Nah, untuk mengurangi risiko itu hal yang dapat dilakukan itu yang pertama mencegah perkembangan penyakit, kemudian mencegah dan mengobati eksaserbasi, dan yang terakhir mengurangi angka kematian. Untuk poin kunci atau key point dari manajemen PPOK stabil itu kurang lebih yang pertama itu harus diidentifikasi terlebih dahulu paparan dari faktor resiko, karena itu merupakan langkah penting dalam pencegahan dan pengobatan. Kemudian yang kedua kita harus melakukan assessment, baik assessment gejala, kemudian assessment pembatasan aliran udara atau grade PPOK-nya, dan risiko eksaserbasi secara individu, di mana assessment ini sudah kita bahas di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga, semua pasien PPOK itu mendapatkan manfaat dari rehabilitasi dan pemeliharaan aktivitas fisik. Yang keempat, terapi farmakologi itu digunakan untuk mengurangi gejala, mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan eksaserbasi, serta meningkatkan status kesehatan dan toleransi olahraga. Jadi ini terapi farmakologi yang digunakan pada PPOK stabil. Yang pertama dan yang paling banyak digunakan itu adalah terapi bronkodilator. Bronkodilator yang digunakan di sini adalah LABA, long acting beta 2 agonis dan anticholinergic. Bronkodilator yang dalam bentuk inhalasi itu banyak digunakan karena efikasinya bagus dan efek sampingnya minimal. Kemudian untuk pengobatan jangka panjang biasanya yang paling banyak digunakan itu adalah inhalasi kortikosteroid dan long acting bronkodilator. Untuk monoterapi penggunaan jangka panjang dengan menggunakan kortikosteroid oral atau inhalasi tidak dianjurkan pada PPOK. Kenapa? Karena kortikosteroid dalam bentuk sediaan oral itu banyak mempunyai efek samping. Contohnya yang sering terjadi itu penggunaan dexamethasone. Penggunaan dexamethasone ini kalau dalam jangka panjang itu akan memberikan efek samping moon face atau wajahnya bulat seperti bulan. Kemudian ada satu lagi namanya buffalo hum atau punuk kerbau. Jadi punuknya orang tersebut itu banyak penumpukan lemak sehingga mirip dengan punuk kerbau. Nah, ini edukasi yang dapat dilakukan kepada pasien PPOK. Di sini prinsip edukasi itu yang pertama itu menyesuaikan keterbatasan aktivitas, kemudian mencegah kecepatan perburukan fungsi paru. Tujuan edukasi itu adalah yang pertama mengenal perjalanan penyakit dan terapinya, kemudian pasien dapat melaksanakan pengobatan secara maksimal, kemudian pasien dapat mencapai aktivitas fisik yang optimal dan dapat meningkatkan kualitas hidup. Di bahan edukasi yang harus diberikan, yang pertama dan paling utama itu harus berhenti merokok. Di sini saya beri tanda warna merah dan huruf besar yang artinya bahwa itu sangat penting karena merokok itu merupakan faktor utama dari paparan atau penyebab PPOK. Kemudian hal yang dapat diedukasi selanjutnya adalah penggunaan obat yang benar dan tepat, kemudian penggunaan oksigen, kemudian mengenal dan mengatasi efek samping. Pasien juga harus dapat melakukan penilaian dini eksaserbasi akut dan pengelolaannya, kemudian mendeteksi dan menghindari pencetus eksaserbasi, serta menyesuaikan kebiasaan hidup sesuai dengan keterbatasan aktivitasnya. Nah, ini bahan edukasi yang diberikan terkait dengan penggunaan obat yang benar dan tepat. Di sini obat untuk PPOK maupun asma itu merupakan obat yang tergolong dalam obat dengan bentuk sediaan khusus.
karena pasien tersebut harus memahami bagaimana cara menggunakan obat tersebut. Bisa jadi penyakit pasien tersebut tidak terkontrol atau tidak bisa gejalanya meringan karena memang cara penggunaan obatnya yang kurang tepat. Nah, ini contohnya ya, ini contoh sediaan namanya inhaler, ini juga inhaler. Kemudian ini sediaan namanya turbohaler, ya, turbohaler, di mana obatnya dalam bentuk powder atau serbuk. Ini obatnya dalam bentuk aerosol. Kemudian ini contohnya namanya seretid, obatnya juga dalam bentuk powder. Di sini kalian harus dapat menjelaskan ke pasien manfaat, cara penggunaan, kemudian kapan obat tersebut dipakai, dosisnya berapa, serta efek samping yang timbul. Nanti kalian pelajari ya bagaimana cara menggunakan masing-masing sediaan ini, baik inhaler, kemudian turbohaler, dan seretid ini. Nanti akan saya tanyakan. Nah, ini contoh sediaan turbohaler ya. Ini isinya budesonid, di mana budesonid itu salah satu contoh dari ICS atau inhalasi kortikosteroid. Kemudian ini salmeterol. Salmeterol itu isi dari seretid. Salmeterol itu merupakan contoh dari LABA, long acting beta 2 agonis. Nah, ini fenoterol. Fenoterol juga contoh dari LABA. Kemudian salbutamol. Salbutamol itu merupakan golongan SABA, short acting beta 2 agonis, yang paling sering digunakan untuk mengatasi gejala eksaserbasi baik asma maupun PPOK. Kemudian ini isinya kombinasi ya, turbohaler ini yaitu mengandung budesonid dan formoterol. Seperti yang kita bahas di atas, untuk PPOK stabil itu paling sering terapi yang digunakan itu kombinasi antara ICS dan LABA. Nah, ini contoh antikolinergik dalam bentuk aerosol ya, yaitu tiotropium. Di sini juga bentuk obatnya seperti kapsul. Nanti kapsulnya akan dimasukkan ke sini. Kemudian ditutup, nanti kalian cari ya cara penggunaannya seperti apa. Nah, salah satu komplikasi dari PPOK itu adalah infeksi. Infeksi itu disebabkan oleh bakteri. Di sini apabila terjadi infeksi, itu lini pertama pengobatannya itu biasanya amoxicillin atau makrolida. Kemudian lini keduanya biasanya kombinasi amoxicillin asam clavulanat atau amoxiclav, kemudian cephalosporin, kemudian quinolone dan makrolida. Nah, bila dilakukan perawatan di rumah sakit, biasanya ini terapi yang digunakan yaitu amoxicillin clavulanat, kemudian cephalosporin generasi 2 dan 3 dan quinolone oral ditambah dengan antipseudomonas, kemudian aminoglikosida, quinolone dan cephalosporin generasi 4. Nanti kalian cari ya contoh-contoh antibiotik ini karena sudah pernah kita pelajari di farmakologi dasar. Silahkan dibuka lagi. Kemudian pada kondisi eksaserbasi akut itu terjadi inflamasi, maka dibutuhkan yang namanya antiinflamasi, tujuannya untuk menekan inflamasi. Biasanya yang paling sering digunakan adalah metilprednisolon dan prednison. Namun terapi inhalasi untuk jangka panjang dari penggunaan kortikosteroid itu tidak dianjurkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya karena banyak menyebabkan terjadinya efek samping. Nah, kemudian mukolitik. Nah, pada pasien PPOK yang mengalami eksaserbasi akut itu biasanya terjadi penumpukan mukus sehingga dibutuhkan agent yang namanya mukolitik untuk mempercepat perbaikan eksaserbasi. Mukolitik itu apa sih? Jadi mukolitik itu gunanya untuk memecah mukus. Artinya ketika mukusnya itu kental, diberi mukolitik, mukusnya itu akan terpecah dan menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Mukolitik terdiri dari dua kata yaitu muko artinya mukus dan litik artinya menguraikan atau memecah. Kenapa pada pasien PPOK itu butuh mukolitik, terutama pada bronkitis kronis ya, karena bronkitis kronis kalian harus ingat patogenesisnya seperti apa, di mana terjadi penumpukan sputum yang sangat viskos atau sangat kental. Namun untuk pemberian mukolitik secara rutin itu tidak dianjurkan.
Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di patogenesis, bahwa PPOK itu diawali oleh proses oksidan yang berasal dari paparan zat berbahaya, sehingga dibutuhkan yang namanya antioksidan. Antioksidan di sini gunanya untuk melawan proses oksidasi akibat dari paparan-paparan bahan atau zat berbahaya tadi. Yang paling sering digunakan adalah N-asetilsistein, gunanya untuk mengurangi eksaserbasi sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup. Kenapa? Karena pada PPOK sering terjadi eksaserbasi, namun pemberian secara rutin tidak dianjurkan. Kemudian terapi oksigen. Pasien itu harus memahami juga atau harus tahu betapa pentingnya terapi oksigen tersebut. Namun, terapi oksigen ini tidak bisa kita berikan tanpa bantuan tenaga medis yang lain, yaitu dokter dan perawat. Gunanya apa sih terapi oksigen di sini? Gunanya yang pertama untuk mengurangi vasokonstriksi di bronkus. Kemudian untuk memperbaiki fungsi neuropsikiatri. Kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup, kemudian mengurangi sesak tentunya ya, kemudian memperbaiki aktivitas, dan yang terakhir mencegah komplikasi jantung. Karena kalau sudah paru-parunya bermasalah, itu akan merembet ke jantung, karena paru-paru dan jantung merupakan satu kesatuan. Nah, untuk pembahasan manajemen PPOK yang terakhir yaitu manajemen PPOK akut atau eksaserbasi. Nah, pengertian dari PPOK eksaserbasi di sini adalah peristiwa akut yang ditandai dengan memburuknya gejala pernafasan pasien yang di luar kebiasaan normal sehari-hari dan menyebabkan perubahan dalam pengobatan. Perubahan dalam pengobatan di sini maksudnya membutuhkan terapi yang lebih kuat lagi atau terapi yang adekuat. Nah, penyebab umum dari eksaserbasi itu biasanya adanya infeksi di saluran pernafasan dan infeksi di bagian trakeobronkial ya. Tujuan pengobatannya adalah untuk meminimalkan dampak dari eksaserbasi dan untuk mencegah pengembangan eksaserbasi selanjutnya. Biasanya kalau pada kondisi eksaserbasi itu terapi yang dipilih adalah short acting beta 2 agonis. Sabar. Karena apa? Karena golongan ini itu bekerjanya cepat untuk mendilatasi bronkus. Bisa dikombinasi dengan antikolinergik, bisa juga tidak dikombinasi. Biasanya bronkodilator itu lebih disukai karena minim efek samping. Kemudian dibutuhkan juga biasanya sistemik kortikosteroid dan antibiotik untuk dapat mempersingkat waktu pemulihan, karena tadi ya eksaserbasi itu PPOK itu biasanya disebabkan oleh adanya bakteri sehingga mengalami proses inflamasi sehingga membutuhkan antiinflamasi. Nah, ini konsekuensi dari eksaserbasi PPOK. Itu yang pertama, itu fungsi paru-parunya akan mempercepat atau akan mengalami percepatan penurunan. Kemudian dampak negatif terhadap kualitas hidup pasien. Kemudian gejala dan adanya mikroorganisme terutama jamur di paru-parunya. Kemudian akan meningkatkan biaya ekonomi untuk melakukan terapi dari eksaserbasi PPOK. Yang terakhir adalah peningkatan angka kematian atau mortalitas. Yang terakhir itu adalah komplikasi dari PPOK. PPOK ini merupakan suatu penyakit kronis yang memiliki banyak komplikasi. Yang pertama itu dapat menyebabkan infeksi berulang, terutama infeksi pneumonia. Kemudian ada namanya pneumotoraks. Kemudian yang ketiga ada namanya cor pulmonale chronicum. Kemudian yang keempat ada namanya gagal nafas. Dan yang kelima pasien bisa meninggal. Terima kasih. Mohon nanti kalian menyimak dengan baik video pembelajaran ini, kemudian kalian mencatat jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Nanti kita diskusikan pada saat jam perkuliahan. Terima kasih.